Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sukarni dari Delanggu, Kabupaten Klaten. Ya. Ada seorang ibu yang ditanyakan begini, Bapak Ustadz. Ada seorang ibu punya anak 3 tapi semua sudah nikah. Dan anak yang bungsu atau ragil sebelum nikah dia itu aktif dalam beribadah. Kajian-kajian juga dilaksanakan, puasa sunnah juga dilaksanakan. Sholatnya wajib itu tidak lupa. Sesudah punya istri, Bapak Ustadz, dia selalu melalaikan masalah ibadah-ibadah, terutama kalau sholat itu masih rutin, tapi puasa dan kajian-kajian itu tidak dilaksanakan. Maka seorang ibu selalu mengingatkan, waktu awal-awalnya pernikahan sampai beberapa bulan, seorang ibu tadi baik-baik saja dalam membina anaknya dan mantunya itu. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran yaitu yang surat Al-Tahrim ayat 6 itu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka dari itu kami takut kepada Allah kalau keluarga saya itu masuk ke neraka. Maka dari itu saya, yaitu ibu selalu mengingatkan masalah pekerjaan di rumah. Itu ibu memberi contoh pada anaknya itu. Dan soal sholatnya selalu diingatkan. Dan ibunya itu selalu ingat akan mati. Ya. Lah sesudah itu selalu mengingatkan pada anaknya. Dan seorang ibu tadi ngajinya ya juga ngaji Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tidak mau ngaji yang lainnya. Karena sudah tahu memahami yaitu yang diutarakan Bapak Ustadz. Yang Quran dan Sunnah Rasul. Dan sampai saya, walaupun saya orang sederhana, itu sampai saya itu pasang parabola. Biar soal taksen juga tahu, soal kajian yang diulang juga tahu, ngaji di istana juga tahu, hanya pun saya itu hanya lewat TV. Hari lalu terus berlalu dilewati, hilang kesabaran. Mohon maaf Ibu, langsung ke pertanyaan hilang yang kesabaran, disingkat. tunggu sebentar Bapak, kesempatan untuk saya, pengunek-unek saya biar dijawab Bapak Ustadz. Akhirnya jam 7:30 saya mau ke pasar, tidak ke pasar karena anak saya itu masih di tempat tidur. Saya langsung duduk dan buka pintu. Le, aku harus ngomong karo seliramu. Lan, Mbak, kula badhe matur panjenengan awet seorang ibu tadi sama menantunya itu kromo inggil atau boso. Menantunya yang laki-laki dipanggil Mas, menantunya yang perempuan dipanggil dengan Mbak. Karena apa? Kalau itu punya kata-kata yang baik, punya harga diri. Ya, begini yang saya katakan sama anak saya dan menantu. Gini, Le, aku arep ngomong karo seliramu karo Mbak istrinya yang menantu itu loh, Pak. Ya. Ini. Sampai saya itu berlinang-linang air mata, mengeluarkan air mata karena apa? Karena begini. Walaupun saya ini berkata dengan hati, dengan kata-kata yang baik, yang pahit, kata-kata yang pahit, tapi untuk Allah jalan yang terbaik. Makanya saya gini. Le, salate aja ngantek lali.
istrimu kuwi ya kudu salate aja ngantek lali, aja ngantek bolong-bolong. Dan soal berpakaian sudah disebutkan di dalam Al-Ahzab 59. Padahal itu sangat-sangat dipentingkan untuk umat Islam yang wanita. Karena apa? Karena seorang menantu tadi berpakaian dengan celana pendek. Kalau jalan wirawiri itu mertuanya tahu. Apa saya disuruh hanya melihat anak yang berpakaian begitu. Kamu tahu enggak di dalam Al-Quran kan sudah disebutkan begini. Dan masalah mendidik anak itu kan sudah punya anak Bapak Ustadz. Kalau mendidik anak itu sehabis tidur disuruh sholat tapi dia tidak. Dia sehabis tidur lalu dikasih makan. Itu cara mendidiknya tidak benar. Saya bilang gitu. Ya. Yang kami tanyakan begini. Bapak Ustadz, apakah kami perbuatan yang begitu untuk jalan yang benar menuju surga biar tidak ke jalan neraka itu benar atau tidak? Kalau saya itu benar, semoga Allah memberi pahala, karena tadi sudah diutarakan sama saya masalah kalau saya ini kamu taat pada ibu, saya akan mendapat pahala. Tapi kalau tidak, saya sampai sakit, meninggal, saya tentu akan istilahnya sabilillah itu apa Pak? Jihad fisabilillah, begitu Pak. Terima kasih atas jawabannya. Kalau ada kekurangan, saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menyambung Pak, tapi titipan. Titipan ini salah saudara kami, salah seorang saudara kami begini. Oke. Saya makan dari hasil judi, makanan itu halal atau tidak Bapak Ustadz? Terima kasih. Ya. Hai Ibu. Itu akibat karena tidak mengikuti dawuhe Nabi. Kalau Nabi dawuhi kita itu, kalau mencarikan jodoh anak laki atau perempuan, yang dipilih itu apanya? Agamanya. Ya toh? Nah, dilihat dari situ wirawiri istrinya nggak cendak itu jelas agamanya jelek. Lah kok dipilih dadi mantune. Nah, maka itu kan kesalahan. Kalau kita milih wanita istri itu yang agamanya baik, tentu dia menutup aurat. Kudungan seperti yang Ibu sebutkan dalam surat Al-Ahzab 59 tadi. Lah kalau dia kudungan saja tidak bisa, kataan dawa ya ora iso ya. Kalau kata cendak wirawi yang lah kok tahu-tahu unyuk-unyuk suruh bar tangi turu kon salat, wangel salati mung nek kober ya ta. Nah, itu maka itu dididik dari sedikit kabeh wis kebacut. Nah, sekarang dididik dijak ngaji. Kalau ngaji tahu, Ibu tadi juga keliru karena nonton TV ya. Pengajian pernah di istana, kuwi jelas bukan TV MTA. Ya. Lah ya belum pernah. Di istana itu belum pernah. Istana Merdeka. Ya, jadi ya itu maunya Ibu itu baik. Sholat diingatkan itu bagus, tetapi tidak cukup diingatkan. Kalau diingatkan ibune ndang salat nang pasar, ibune lunga wis ra sida salat ya ora ngerti. Nah, sudah maka diajak ngaji biar ngerti agama. Kalau sudah paham agama dan iman terhadap agama ini, tidak usah disuruh-suruh orang lain, dia sudah mapan. Tapi kalau tidak ada iman
dan tidak paham, walaupun diingat-ingatkan ya mau ya sekedar nuruti biar ibu ora rame, wis kon salat ya salat. Jalan yang pasar ta ibu tangi ya dah subuh ketoke mangkat nang wudu yang sumur ibu wis tak tinggal nang pasar ya wis bar ke sumur turun neh. Nah, maka itu jalan keluarnya tidak langsung disuruh sholat, dijak ngaji. Kalau nanti ngaji, ngerti ilmunya, dia akan bisa membenahi dirinya sendiri. Ya, begitu ya Ibu. Yeah. Terus makan hasil judi. Makan dari hasil judi. Jangan ditanyakan makan dari hasil judi itu halal apa haram. Kamu judi itu sudah haram. Ya toh? Lah nek menang berarti itu hasil. Wong judinya itu sudah haram, jangan tanyakan hasilnya. Ya toh? Nah, sekarang misalnya ada orang judi menang, saya dikasih, saya terus belikan makanan. Nah, kamu tahu kalau itu hasil judi, kenapa kamu minta? Ya, kenapa kamu mau diberi kalau sudah itu jelas itu hasil judi? Ya, jangan diterima. Maka Allah merintahkan tuh, ya Yohanes, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal dan yang baik. Yang baik, halal. Zatnya memang halal, baik perolehannya pun cara baik. Bukan cara mencuri, bukan cara menipu, bukan cara berjudi. Nah, halalan thayyiban, hasilnya baik. Ya, untuk memperoleh hasil tadi dengan cara yang halal yang baik juga, rezekinya rezeki yang halal.